Setiap tahun, ribuan anak muda membuka lembaran baru dalam hidup mereka, masuk ke perguruan tinggi dengan satu harapan besar di dalam hati. Semoga aku nggak salah pilih jurusan, tapi ironisnya, kenyataan seringkali berbeda. Banyak sekali yang justru merasa menyesal, bahkan frustrasi di tengah perjalanan akademis mereka. Kenapa ya? Fenomena salah pilih jurusan ini begitu umum terjadi di kalangan anak muda. Apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahannya? Coba kita telusuri bersama. Salah satu alasan utama yang paling sering kita temui adalah tekanan dari lingkungan sekitar. Bayangkan, kamu baru lulus SMA, masih mencari jati diri. Tiba-tiba dari berbagai arah, datang saran yang terasa seperti perintah. Orang tua mungkin punya ekspektasi tertentu, berharap anaknya masuk ke jurusan bergengsi seperti kedokteran atau teknik, karena dianggap menjanjikan masa depan yang cerah. Belum lagi dari teman-teman sebaya. Di tongkrongan, semua heboh cerita tentang jurusan favorit mereka, jurusan yang lagi ngetren, atau yang katanya punya prospek gaji selangit. Media sosial pun ikut meramaikan dengan pameran karier keren, yang membuat kita jadi merasa minder kalau pilihan kita tidak sepopuler itu. Tekanan ini, sadar atau tidak, membuat banyak anak muda akhirnya memilih jurusan bukan karena keinginan tulus dari dalam diri, melainkan karena dorongan orang tua, ikut-ikutan tren, biar nggak ketinggalan, atau sekadar menjaga gengsi di depan teman-teman. Padahal, yang akan menjalani semua suka duka perkuliahan selama 4 tahun atau lebih itu adalah kamu sendiri, bukan mereka. Selanjutnya, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang benar-benar meluangkan waktu untuk mengenal diri sendiri? Sebelum membuat keputusan besar ini, proses pencarian jati diri ini seringkali terlewatkan. Banyak anak muda yang belum paham betul apa minat mereka sebenarnya, di mana letak bakat terpendam mereka, atau bahkan gaya belajar seperti apa yang paling efektif untuk mereka. Apakah kamu tipe orang yang suka belajar dengan praktik langsung, atau lebih suka mendalami teori? Apakah kamu lebih bersemangat saat bekerja dalam tim, atau lebih produktif saat bekerja sendiri? Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini sering tidak terjawab. Akibatnya, pilihan jurusan hanya didasarkan pada informasi permukaan, seperti katanya seru, kelihatannya gampang, atau yang paling umum, prospek kerjanya cepat. Ekspektasi yang dibangun dari katanya-katanya ini sangat rapuh. Begitu masuk kuliah dan dihadapkan pada kenyataan, mata kuliah yang rumit dan tugas yang menumpuk, barulah rasa penyesalan itu muncul. Perasaan terjebak dalam rutinitas yang tidak dinikmati pun menjadi tak terhindarkan. Kesalahpahaman tentang dunia kerja juga menjadi faktor penting lainnya. Ada sebuah mitos yang kuat di masyarakat. Jurusan kuliah adalah jalan lurus satu arah menuju profesi tertentu. Lulusan akuntansi pasti jadi akuntan. Lulusan hukum pasti jadi pengacara. Dan lulusan komunikasi pasti kerja di media. Pola pikir yang kaku ini membuat banyak anak muda merasa pilihannya sangat terbatas. Mereka khawatir jika memilih jurusan yang tidak umum, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan. Padahal, dunia kerja modern jauh lebih fleksibel dan dinamis dari yang kita bayangkan. Saat ini, kemampuan beradaptasi dan keterampilan lintas disiplin ilmu justru lebih dihargai. Coba lihat sekeliling kita, banyak sekali lulusan teknik yang sukses membangun startup teknologi, lulusan sastra yang menjadi content creator handal, atau sarjana ekonomi yang beralih profesi menjadi analis data yang dicari banyak perusahaan. Ijazah bukan lagi satu-satunya penentu takdir kariermu. Yang lebih penting adalah keterampilan, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar hal baru. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak ikut menjadi bagian dari statistik mereka yang salah pilih jurusan? Kuncinya ada pada persiapan dan refleksi diri. Pertama, dan yang paling fundamental, kenali dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk benar-benar merenung. Apa sih yang membuatmu bersemangat? Kegiatan apa yang bisa kamu lakukan berjam-jam tanpa merasa bosan? Jika kamu masih bingung, jangan ragu untuk mencari bantuan. Ada banyak tes minat bakat online yang bisa memberikan gambaran awal tentang potensimu. Coba juga hal-hal baru, ikut kursus singkat, menjadi relawan, atau magang di bidang yang kamu minati,
bisa membuka wawasan yang tidak akan kamu dapatkan di sekolah. Kedua, lakukan riset mendalam. Jangan hanya terpaku pada nama besar atau popularitas sebuah jurusan. Cari tahu mata kuliah apa saja yang akan dipelajari, bagaimana metode pembelajarannya, dan seperti apa tugas-tugasnya. Kalau perlu, hubungi kakak kelas atau alumni dari jurusan tersebut untuk bertanya langsung tentang pengalaman mereka. Dan yang terpenting dari semuanya, pilihlah jurusan yang proses belajarnya bisa kamu nikmati. Karena kebahagiaan dalam menempuh pendidikan akan memberimu energi untuk menghadapi tantangan apapun, jauh lebih berharga daripada sekadar mengejar hasil akhir berupa gelar atau pekerjaan impian. Pada akhirnya, perjalanan kuliah itu lebih dari sekadar mengejar selembar ijazah atau gelar akademis. Ini adalah sebuah babak penting dalam hidup untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, mengeksplorasi potensi, dan tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Terkadang, jalan yang benar dan paling membahagiakan bukanlah jalan yang paling ramai atau populer, melainkan jalan yang paling kamu yakini dengan sepenuh hati. Jadi, pilihlah jurusanmu dengan hati, bukan karena tekanan dari luar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus belajar bareng. Ingat, belajar ngerti diri dulu, baru ngerti dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.